Terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Mengawali berita mancanegara pertama saudara, Iran kembali meluncurkan serangan ke Israel dan menghancurkan sejumlah akses strategis hingga fasilitas penting. Dalam video yang dirilis Korps Garda Revolusi Iran, ini merupakan serangan ke-11 dalam gelombang serangan yang diarahkan ke Iran. Saling serang antara Iran Israel terus berlanjut dalam operasi bertajuk Operasi True Promise 3. Sejumlah akses strategis, fasilitas penting hingga gedung-gedung di Israel pun hancur. Bunyi sirene pun menggema di kota Tel Aviv saat sistem pertahanan udara Israel mencegat sejumlah serangan udara di tengah konflik Israel-Iran. Menurut pihak militer Israel, sirene juga terdengar di sejumlah kota di Israel lainnya. Pasukan Israel pun menyebut bahwa mereka juga meluncurkan sejumlah serangan ke ibu kota Iran, Teheran. Intensitas serangan antara kedua negara meningkat sejak Israel pertama kali melakukan serangan ke Iran Jumat lalu yang termasuk dalam operasi Rising Lion. Sebelumnya, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyampaikan dalam media sosialnya bahwa ia mengetahui lokasi pemimpin tertinggi Iran. Ia pun menyampaikan, kami tidak mau misil mengenai warga sipil atau pasukan Amerika Serikat. Kesabaran kami semakin menipis. Trump juga menyerukan agar Iran menyerah. Pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei, menolak peringatan dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk menyerah tanpa syarat dalam menghadapi serangan Israel. Khamenei menegaskan bahwa perdamaian atau perang tidak bisa dipaksakan kepada Iran. Khamenei bahkan memperingatkan keterlibatan Amerika dalam menyebabkan kerusakan yang lebih fatal dan merugikan Amerika sendiri. آمین. اینی که به ملت ایران بگن بیایید تسلیم بشید حرف عاقلانه ای نیست. افراد با خرد که میشناسن ایران رو، میشناسن ملت ایران رو، میشناسن تاریخ ایران رو، هرگز این حرفی رو بر زبان جاری نمیکنن. تسلیم چی بگن؟ ملت ایران تسلیم شدنی نیست. آمریکا در این قضیه 100% به ضرر اوست. اونچه که او در این زمینه ضربه خواهد خورد به مراتب بیشتر است از اونچه که ایران ممکنه صدمه بخوره. Sementara itu, saudara, pemerintah Indonesia memutuskan untuk evakuasi warga negara Indonesia di Iran melalui jalur darat. Menteri Luar Negeri juga berkoordinasi dengan negara tetangga Iran dengan mempermudah proses evakuasi. Kemenlu meminta WNI di Iran untuk menjalin komunikasi. Hal ini seiring meningkatnya eskalasi konflik di Iran. Juga melaksanakan langkah-langkah kontingensi dan langkah-langkah evakuasi bagi warga negara Indonesia. Kami juga sudah melakukan komunikasi dengan beberapa negara tetangga Iran, memohon supaya pada saat terjadi evakuasi nanti warga negara kita diberikan kemudahan melewati perbatasannya karena situasinya juga semakin tidak menguntungkan. Namun kita berharap juga ketegangan ini bisa segera selesai. Yang ingin saya sampaikan adalah peningkatan status siaga di
Iran, khususnya bagi warga negara Indonesia, mengingat situasi yang semakin tidak kondusif dan tidak menguntungkan. Serangan demi serangan terus dilancarkan Israel di jalur Gaza. Sejumlah ledakan terjadi pada Rabu dini hari waktu setempat. Sejumlah ledakan besar menerangi langit jalur Gaza pada Rabu dini hari. Meski demikian, belum ada laporan korban maupun kerusakan akibat ledakan tersebut. Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, sejak Oktober 2023, lebih dari 55.300 warga Palestina tewas. Lebih dari separuhnya adalah wanita dan anak-anak. 59 orang tewas akibat serangan tank Israel ke kerumunan warga Gaza yang berebut bantuan makanan pada Selasa lalu. Sekjen PBB mengutuk insiden tersebut dan meminta investigasi independen segera dilakukan. Insiden tragis kembali terjadi di tengah upaya warga Gaza memperoleh bantuan makanan. 59 orang tewas dan 221 orang luka-luka. Jumlah ini merupakan yang terburuk dalam satu hari sejak bantuan kembali dibuka di Gaza pada bulan Mei. Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, 397 warga Palestina kehilangan nyawa sejak Mei. Banyak diantaranya adalah warga yang sedang menunggu pembagian bantuan makanan. Bencana kemanusiaan yang menimpa Palestina menarik empati warga dunia. Aksi ini bertujuan ingin menekan pemimpin dunia agar segera menghentikan agresi militer Israel terhadap warga Palestina. Global March to Gaza adalah aksi jalan kaki internasional sejauh 50 km dari Kairo menuju gerbang Rafah yang jadi pintu masuk di wilayah Gaza. Sebuah konvoi kemanusiaan pun tiba di Libya hari Selasa setelah berkendara dari Aljazair dan menyeberang ke Tunisia mencapai jalur Gaza. Konvoi ini terdiri dari sedikitnya 1.500 orang, termasuk aktivis dan pendukung dari Aljazair dan Tunisia. Mereka tiba di kota Zawiya di Libya dan berencana untuk mencapai Gaza melalui penyeberangan Rafah, Mesir menggunakan mobil dan bus. Malam harinya, rombongan konvoi Tunisia tiba di kota Tenggara Ben Gerdein sebelum menyeberang ke Libya dan masuk ke Mesir. Aksi ini adalah solidaritas bagi rakyat Palestina dan penolakan terhadap pengepungan dan agresi militer Israel yang sedang berlangsung. Rombongan tiba di kota Tajora, dekat ibu kota Libya, Tripoli. Mereka ini tiba setelah menghabiskan malam di Libya di kamp pramuka Judeim. Konvoi ini akan melanjutkan perjalanannya ke arah timur melalui Libya menuju perbatasan Mesir, lalu ke penyeberangan Rafah ke jalur Gaza. Tapi begitu masuk Mesir saat perjalanan menuju Gaza, bentrokan malah justru terjadi. Friksi antara aktivis pro-Palestina dengan penduduk setempat di kota Ismailia, Mesir tak terhindarkan. Bahkan sebagian aktivis mendapat perlakuan kasar. Kementerian Luar Negeri Mesir klaim delegasi asing seperti konvoi yang dilakukan para aktivis pro-Palestina perlu dokumen yang benar agar bisa dapat akses menuju daerah perbatasan.
Sementara itu, saudara, ribuan pria, wanita, dan anak-anak di Gaza, Palestina terus berjalan kaki mencari bantuan makanan. Meski begitu, setidaknya ada 34 warga Palestina yang tewas dalam penembakan saat berjalan menuju pusat distribusi makanan yang didukung Israel dan Amerika Serikat di jalur Gaza. Ribuan pria, wanita, dan anak-anak terus berjalan untuk mendapatkan bantuan makanan di Khan Yunis, Gaza, Palestina. Mereka mencari makanan meskipun setidaknya ada 34 warga Palestina yang terbunuh pada hari Senin dalam penembakan baru di jalan menuju pusat distribusi makanan yang didukung Israel dan Amerika Serikat di jalur Gaza, menurut keterangan Kementerian Kesehatan setempat. Jumlah korban ini jadi yang paling mematikan dalam penembakan yang hampir terjadi setiap hari yang terjadi ketika ribuan warga Palestina bergerak melalui wilayah yang dikuasai militer Israel untuk mencapai pusat makanan. Seperti pada hari-hari sebelumnya, para saksi mengatakan pasukan Israel melepaskan tembakan dalam upaya mengendalikan massa. يعني أنا الحين جاي ورايا يمكن بدي أقول لك ما يعادل يمكن 10 شهداء لاني شفتهم بعيني غير الإصابات ومعظمهم ولاية وأطفال. Mereka mengaku telah berjalan sejak pagi tanpa makanan dan minuman. Mereka berharap perang segera berakhir. من الصبح طالعين ولا أكل ولا شرب ولا حياة وكل يوم طحين وزيت طحين وزيت بدنا سمك بدنا لحمة بدنا حياة خلصونا من هالحرب قرفنا يا عم تعبنا الناس بتموت والناس جاعت الناس يا عم. Kementerian Kesehatan menyebut ratusan orang tewas dan ratusan lainnya terluka dalam penembakan sejak pusat-pusat yang dijalankan oleh kontraktor swasta yakni Gaza Humanitarian Foundation dibuka 3 minggu lalu. Belum ada komentar langsung dari militer Israel usai insiden ini. Sebelumnya telah disebutkan, tentara melepaskan tembakan peringatan kepada tersangka yang mendekati posisi mereka. Kementerian Kesehatan Gaza mengatakan 33 warga Palestina tewas saat mencoba mencapai pusat Gaza Humanitarian Foundation di dekat kota Rafah di selatan dan satu lagi dalam perjalanan ke pusat GHF di Gaza Tengah. Dikatakan 4 orang lainnya tewas di tempat lain. Israel dan Amerika Serikat mengatakan sistem Gaza Humanitarian Foundation yang baru diperlukan untuk mencegah Hamas menyedot bantuan. GHF mengatakan tidak ada kekerasan di dalam atau di sekitar lokasi tersebut. Usai jeda, saudara, kami akan sampaikan terkait pertunjukan cahaya yang memukau ditampilkan lewat belasan